Hello Virgo, hai semua. Selamat datang jika Anda pertama kali singgah di channel ini menonton reading Tarot Stock. Ini adalah pembacaan umum untuk tempo 72 jam ke depan ataupun di dalam lingkungan 72 jam ke depan. Jadi pembacaannya mungkin perkara yang sudah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi ini hanya sebagai pencerahan dan penjelasan. Saya harap ada perkara yang baik, yang positif Anda dapat daripada reading ini. Pembacaan ini secara umum, jadi seperti biasa ya, saya suka mengingatkan, oleh karena pembacaannya secara umum sahaja, pastilah bukan semua yang terbacakan menepati situasi Anda. Sebahagiannya sesuai, tepat, dan terjadi, tapi sebahagiannya lagi hanya menepati situasi orang lain. Penceritaannya juga boleh berbolak-balik, penceritaannya boleh menjadi keterbalikan kepada energi orang lain. Energi orang lain mungkin itu lebih tepat, lebih sesuai untuk cerita hidup Anda. Jadi, letakkan diri Anda di mana berada dalam cerita ini. Oke, kita terus ya. Mohon berikan saya kajian menjelaskan situasi Virgo untuk lingkungan 72 jam ke depan. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi, yang terasa dan tidak dijangkakan oleh Virgo, sama ada yang sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku untuk lingkungan 72 jam ke depan. Baik Virgo, kadang-kadang untuk reading 72 jam, ada perkara negatif terbaca. Jadi saya harap itu boleh dijadikan sebagai panduan untuk mencari jalan, mencari cara menghalang hal yang negatif itu supaya tidak terjadi kepada Anda. Oke. Situasi luar ataupun energi luar yang mempengaruhi perjalanan hidup, cerita hidup Virgo untuk tempo 72 jam ke depan ini. Yang pertama keluar ada yang masih ada yang belum melupakan dendam masa lalu dengan Anda, dan ada yang sangat memikirkan Anda. Ini lebih memberikan saya gambaran seseorang yang memikirkan hal-hal buruk, hal-hal yang negatif yang belum pasti sebenarnya. Dia tidak pasti yang sebenarnya Anda buat ataupun tidak, tetapi ada jangkaan-jangkaan negatif tentang Anda. Oke. Untuk 72 jam ke depan ini, kalau saya melihat Anda mungkin lebih banyak bergaul, berkomunikasi dengan orang lain, berada dalam kumpulan manusia. Jadi saya katakan kumpulan manusia, mungkin Anda ada pertemuan dengan rakan-rakan, ada majelis yang Anda harus hadiri. Jadi Anda ada pertemuan dengan ramai manusia begitu. Jadi mungkin ini hal yang sudah berlaku, atau mungkin dalam tempo 72 jam ke depan ini ada banyak aktiviti, ada banyak majelis yang harus Anda Anda harus berada di situ. Ada jemputan mungkin. Okay, message lain untuk tempo 72 jam ke depan ini. Oke, nampaknya itu saja. Oke, ada perkara yang menghantui pikiran Anda juga. Ada seseorang, ada orang lain dalam hidup Anda yang overthinking, yang memikirkan hal-hal yang negatif tentang Anda, tetapi dalam masa yang sama Anda juga dihantui oleh beberapa perkara. Anda juga ada perkara yang mengganggu pikiran Anda. Apa yang Anda tunjukkan kepada orang lain tidak menggambarkan apa yang ada di dalam diri Anda, pergolakan di dalam diri Anda sebenarnya. Mari kita lihat pencerahan, penjelasan lebih lanjut tentang energi yang masih berdendam, masih ada rasa marah terhadap Anda. Masih ada energi. Energi ini masih berdendam dengan Anda.
Berikan saya pencerahan, penjelasan siapa, kenapa, apakah situasinya, siapa individu atau siapa energi siapa ini yang masih berdendam dengan Virgo. Oke, siapapun ini ada perkara, ada informasi yang dia coba dapatkan daripada Anda Virgo. Jadi hanya Anda yang tahu. Kalau ini memang pernah Anda lalui, karena saya merasakan apapun ini hal yang sudah berlaku ya. Jadi kalau Anda faham ceritanya bermaksud ini memang energi Anda. Karena yang Anda mungkin tidak menyangkakan yang dia masih menyimpan rasa dendam terhadap Anda Virgo, tetapi sama ada maklumat, ada sesuatu yang dia inginkan dari Anda, dia meminta penjelasan daripada Anda, tetapi penjelasan yang dia dapat daripada Anda Virgo tidak membuatkan dia puas hati, malahan itu membuatkan dia rasa sedih dan kecewa. Jadi dia sebenarnya perasaan yang saya dapat rasakan daripada energi ini, dia bercampur baur. Rasa kecewa membuatkan dia menyimpan rasa kecewa itu membuatkan dia menyimpan rasa dendam, rasa marah yang sangat dalam. Cuma rasa marah itu dia tidak tunjukkan. Oke, ini situasi pertama yang saya nampak di sini. Ada di antara Anda Virgo, ini seseorang yang malu karena idenya, project yang dia sarankan. Saya rasa dia memberi idea, dia memberi satu cadangan project, tetapi tidak diterima oleh Virgo, ditolak. Jadi ada rasa malu. Penolakan itu membuatkan dia rasa malu dan rasa kecewa. Dan ini membawa kepada menyimpan perasaan marah, masih menyimpan rasa marah. Tapi saya tidak pikir ini boleh terlalu menjejaskan hidup Anda, karena walaupun kadnya menyimpan dendam, tetapi saya tidak rasa dendam yang sangat mendalam. Cuma ada rasa marah ya, masih menyimpan rasa marah. Belum dia lupakan, belum dia lepaskan rasa marah itu. Energi Anda lebih memilih ketenangan hidup, dan Anda memilih untuk mengikut tanggung jawab. Oke, saya harap Anda paham ya. Jadi kalau ya berkaitan dengan cadangan project, kenapa Anda menolak project itu, kenapa Anda menolak cadangan itu? Ia tidak menepati garis panduan pekerjaan, garis panduan tanggung jawab yang sepatutnya. Begitulah lebih kurang. Jadi untuk yang lainnya, Anda sebenarnya kenapa Anda memilih situasi yang membuatkan dia merasa kecewa? Karena Anda memilih kedamaian, Anda memilih untuk menjalankan tanggung jawab Anda. Oke, kita lihat pencerahan penjelasan tentang energi yang memikirkan Anda, yang terlalu memikirkan Anda sehingga memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Ada jangkaan negatif ya. Siapa ini dan kenapa dia berada dalam situasi seperti ini. Saya tidak tahu apa konflik Anda dengan orang ini, dengan energi ini, Virgo.
Karena siapapun dia sebenarnya mau berbaik, mau memperbaiki hubungan dengan Anda. Dia mau memperbaiki hubungan dengan Anda. Dia mau menjernihkan kekeruhan, salah faham, tetapi caranya caranya agak berbeza ya. Dengan card devil card ini memberikan saya gambaran seorang yang dia tidak dapat bagaimana ya. Ini seperti ini contoh yang saya dapat. Orang ini datang, tapi tidak semestinya ini yang sudah berlaku ya. Cuma saya tidak dapat karena saya diberi rasa, bukan saya diberikan gambaran ataupun diberikan maklumat melalui pendengaran. Rasa, hanya rasa. Jadi untuk menggambarkan, menjelaskan rasa itu saya agak sukar untuk menjelaskan. Jadi ini apa yang saya dapat rasakannya. Seolah-olahnya seperti ini. Dia datang berbincang dengan Virgo. Tapi tujuannya sebenarnya, tujuan perbincangan itu adalah untuk berbaik. Tetapi kata-kata yang dikeluarkannya itu bercampur dengan tuduhan, tanggapannya, tekaan. Kesimpulannya sendiri, kesimpulannya tentang apa yang Virgo lakukan. Hal yang sebenarnya tidak ada bukti benar-benar Virgo ada melakukannya. Jadi bila tanggapan-tanggapan diberikan, sudah pastilah kita tidak merasa senang. Hal itu tidak, kekusutan itu tidak terlerai karena Virgo hanya akan lebih banyak menghabiskan masa untuk mempertahankan diri dan menjelaskan diri. Nah, jadi lebih kurang seperti itu yang saya dapat rasakannya. Oke. Jadi ini harus ada kebijaksanaan dari Virgo sendiri untuk menyelesaikan masalah ini kalau hal ini berlaku. Karena kalau ada seseorang dalam energi Anda datang berjumpa dengan Anda, melemparkan tuduhan sehingga ke tahap bercakap sambil diiringi dengan tangisan, sebenarnya dia bukan mau menambah kekeruhan keadaan. Sebenarnya dia ingin memperbaiki keadaan. Cuma caranya itu tidak betul, keanak-anakannya, tidak dewasa caranya. Oke, berikan saya penjelasan tentang aktiviti kumpulan, aktiviti kumpulan yang bagaimana yang mungkin akan dilakukan oleh Virgo. Oke, ini terlalu banyak ya. Oke, melalui penjelasan yang saya dapat dari tarot card Anda Virgo, tidak semestinya ini negatif untuk Anda, tetapi ini biasa ya. Dalam dunia pasti hal seperti ini berlaku. Ada orang di luar sana yang memerhatikan gerak-geri Anda, perbuatan Anda, dan Anda menjadi bahan bualan, bahan gosip. Jadi tidak ada manusia yang terlepas daripada situasi seperti ini ya. Oke, ini sememangnya terlalu banyak energi, terlalu banyak apa ya, topik perbualannya. Karena dari tadi saya menggosok cardnya, banyak card yang jatuh sekaligus. Jadi biasanya saya memang tidak akan ambil jika card yang terjatuh itu terlalu banyak. Saya akan ambil jika ada 1 ataupun 2 card. Tetapi dari tadi saya menggosok terlalu banyak ya. Sentiasa banyak cardnya. Jadi terlalu banyak topik perbualan tentang Anda, terlalu banyak hal yang Anda lakukan, tetapi lakukan secara berkumpulan. Jadi ya, tidak jadi masalah ya.
Bukan, saya tidak merasakan energinya begitu negatif. Itu adalah perkara biasa dalam kehidupan seharian. Oke, message lain jika ada lagi message lain. Siapa yang akan hadir dalam energi Virgo untuk tempo 72 jam ke depan ini? Sekali lagi, community sama juga energinya dengan card grupi tadi, sekumpulan manusia. Anda akan berada dalam lingkungan masyarakat di sekeliling Anda. Ada yang memperkatakan tentang Anda, tapi Anda juga akan menjalani aktiviti bersama orang lain, bersama masyarakat, dan ada orang yang lebih berpengaruh, lebih kurang seperti lebih berkuasa, lebih matang. Kalau dari segi kebijaksanaannya itu agak lebih bijaksana. Nah, maksudnya dia lebih banyak pengalaman berbanding Anda, Virgo. Jadi Anda akan bertemu dengan energi yang seperti ini dalam perkumpulan, dalam pertemuan dalam kumpulan, dalam pertemuan dalam masyarakat. Mungkin ada aktiviti kemasyarakatan yang Anda sertai. Dan Anda juga dilihat sebagai orang yang sangat matang di sini ya. Oke, jadi ini energinya bagus. Ini sangat bagus. Di bawah deck ada family room. Jadi bermakna ada aktiviti kekeluargaan juga yang berlaku di sini. Message lain? Nanti saya akan coba mencari penjelasan tentang seseorang individu yang lebih matang, yang lebih berpengaruh, yang ada dalam energi Anda. Kita lihat apa nanti ya, apa maksudnya, apa keinginannya. Oke, message lain. Situasi siapa dan apakah situasi yang akan dilalui oleh Virgo untuk lingkungan 72 jam ke depan ini? Ada seseorang yang Oke, nampaknya berpusing-pusing cerita yang sama. Maksud saya berulang-ulang. Berulang-ulang cerita yang sama, energi yang sama. Walaupun saya menggunakan deck yang berbeza, menggunakan card yang berbeza, masih juga tentang masyarakat, kemasyarakatan dan kumpulan, aktiviti berkumpulan, dan juga seseorang yang memikirkan Anda. Dan saya merasakan orang yang memikirkan Anda ini sangat, dia sehingga ke tahap obses, hanya Anda saja di pikirannya. Jadi terlalu banyak hal-hal negatif di dalam pikirannya. Oke, kita cari pencerahan, penjelasan tentang ini ya. Siapa orang yang lebih tua, lebih matang? Apa tujuannya? Apa tujuan kehadiran energi ini dalam reading Virgo? Oh, oke. Berminat untuk bekerja sama dengan Virgo, saya rasa. Itu satu. Dan juga seperti ada rasa suka, ada rasa bangga, seperti memberi pujian kepada usaha yang dilakukan oleh Virgo. Saya tidak tahu apa usaha Anda, apa usaha yang Anda lakukan sehingga orang ini kagum dengan Anda. Penjelasan lanjut tentang lelaki yang bijaksana, lelaki yang lebih matang daripada Virgo. Oke. Jadi ada Virgo di sini yang akan mendapat tawaran untuk proyek bersama, tawaran pekerjaan daripada seseorang seseorang yang berpengaruh begitu. Oke. Saya rasa tidak perlu kita mencari penjelasan tentang aktiviti kemasyarakatan, tetapi mari kita mencari pencerahan, penjelasan tentang siapa yang terlalu memikirkan Anda, apa yang dipikirkannya tentang Anda, Virgo. Apa yang dipikirkan oleh orang ini?
dia merasa ketidakadilan berlaku di sini. Dia merasa Anda tidak adil. Oke, message lain. Dan iya, lihat deck yang berbeza, kad yang berbeza, tapi dapat jenis kad yang deck yang berbeza, kad yang sama, Six of Swords. Jadi orang ini mau memperbaiki hubungan, mau memperbaiki hubungan. Ada rasa kecewa, ada rasa tidak adil. Oke, dia merasakan Anda tidak adil terhadapnya. Oke, orang ini ingin menuntut keadilan. Tapi sebenarnya dalam energi Anda, Virgo, Anda meletakkan harapan yang tinggi dalam hubungan dengan orang ini. Anda melihat dia sebagai bintang hati, lebih kurang seperti itu. Dan sebenarnya Anda mengasihi orang ini, walaupun dia memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sepatutnya dia pikirkan. Oke, saya suka dengan reading Anda sebenarnya. Berikan saya kad pesanan untuk Virgo. Berikan saya kad pesanan untuk Virgo. Berikan saya satu kad. Berikan saya kad pesanan panduan untuk Virgo. Terima kasih. Tenangkan pikiran, buang kekusutan, supaya Anda dapat mencari jalan penyelesaian kepada situasi Anda. Jadi bertenang dahulu, buang dulu kekusutan pikiran, coba gali lebih dalam lagi apa akar isu, sehingga ke akar isu dan masalah yang Anda hadapi, situasi yang Anda hadapi. Oke, kalau ini berkaitan dengan masalah lah. Tapi kalau Anda mau membuat keputusan tetapi tidak dapat membuat keputusan, Anda perlu mencari lebih bagaimana ya. Anda harus bertanyakan kepada diri Anda sendiri, gali jauh ke dalam apa sebenarnya yang Anda inginkan. Yang paling penting di sini katanya, buang kekusutan pikiran dahulu. Jadi jaga emosi. Jadi itu message yang saya ada untuk Anda, Virgo. Saya harap ini boleh membantu. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidup Anda. Hingga jumpa lagi. Bye.